Mas Didit itu sahabat dengan anak-anak kamu juga, dengan kamu, dan senang sekali tadi bisa sholat Id sama-sama. Dan memang selama ini juga kita selalu berhubungan. Gitu ya. Sip. Dan saya salut Mas Didit itu rendah hati, selalu menyapa, selalu menjangkau semua. Anda lihat tadi, beliau duduk juga diminta ke depan, beliau tetap di belakang. Setelah selesai, dia menyampiri semua sebagai anak yang lebih muda, menyampiri semua yang lebih tua, menggambarkan pribadi yang baik, humble, rendah hati, dan bahkan setelah selesai acara dia tanya, Anies Bu Ferry-nya mana? Karena selalu berhubungan sama istri saya selama ini. Terus di belakang, dan beliau selalu datang ke belakang, mendatangi. Jadi teman-teman lihat sendiri tadi. Jadi kerendah hatian hasil didikan yang baik. Mudah-mudahan ini jadi teladan bagi anak-anak yang tumbuh besar dalam begitu banyak fasilitas, tapi tetap rendah hati, menghormati orang tua, tata krama, adab dijaga. Salut buat Mas Didit, jadi contoh. Dari ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati inisiator Islam Nusantara ini Pak Jazilul Fawaid, ini kolega lama, ini insya Allah ini kita kerjasama terus Mas. Yang saya hormati juga sesepuh kita yang selalu mendampingi kalau kita ada kegiatan-kegiatan ini, Pak Kiai Haji As'ad Said Ali, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk Pak Direktur Galeri Nasional yang menjadi tuan rumah kegiatan ini. Izinkan kami memulai dengan sama-sama kita bersyukur bahwa generasi orang tua kita dulu memilih untuk berjuang. Hari ini kita menikmati perjuangan mereka. Mereka waktu itu menghibahkan semuanya, menghibahkan tenaga, pikiran, darah, air mata, bahkan nyawa dihibahkan. Untuk apa? Untuk Republik ini. Saya rasa kini saatnya kita membuktikan kepada orang tua kita bahwa perjuangan mereka akan kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Karena itu kami menyambut baik Pak ketika mendengar inisiatif bahwa teman-teman di Islam Nusantara Center ini memiliki program memberikan award Santri of the Year. Tapi kalau saya lihat kriterianya ternyata bukan saja Santri of the Year. Di sini terlihat bahwa, saya coba cek catatan saya tadi, bahwa pemberian itu di bidang-bidang yang cukup lengkap. Santri inspiratif bidang seni budaya, santri inspiratif bidang dakwah, bidang pendidikan, bidang wirausaha, bidang kepemimpinan dan pemerintahan. Ini menggambarkan bahwa pada saat orang tua kita dulu, tadi disampaikan bahwa Hadratus Syekh Pak Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika membuat revolusi jihad pada waktu itu, resolusi jihad pada saat itu yang dihadapi adalah kekuatan kolonial Belanda yang mau kembali. Karena itu jihad yang dibutuhkan adalah terlibat turun tangan langsung. Kalau waktu itu kita semua berpikirnya begini, mempertahankan kemerdekaan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Mari kita serahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk berperang melawan Belanda. Kami nanti menonton, semoga menang. Kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Sekarang seringkali begitu. Kalau ada masalah kita serahkan kepada pemerintah, silahkan pemerintah berusaha. Jika menang kami puji, jika kalah kami kritik. Apa yang kami kerjakan? Duduk diam dan menonton, nyoblos dan bayar pajak. Ya, tapi nggak terlibat. Tapi waktu itu tidak. Bahkan kalau ditanya, terus sekalian, panggilan itu 22 Oktober
22 Oktober tadi malam saya ngomong juga, ini tidak ada SMS, belum ada WA group, belum ada itu semua, menyebar kabarnya, dan puluhan ribu orang turun tangan terlibat menghalau kekuatan asing dari Surabaya. Keluarkan. Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang kita harus tengok sebagai sekedar cerita sejarah. Menurut saya ini justru panggilan bagi kita. Apa tantangan kita hari ini? Karena itu ketika teman-teman membuat award di berbagai bidang, ini membuktikan bahwa santri terus berperan, ya di 45 dan di masa yang akan datang. Jadi saya rasa ini tanggung jawab kita semua, dan kita tahu Republik ini belum ada, pondok-pondok pesantren itu sudah mendidik jutaan anak-anak Indonesia. Republik ini belum ada, karena itu sekarang sudah saatnya. Nanti kita sama-sama pastikan Republik membayar balik kepada seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, karena itu saya berharap juga penghargaan ini tidak berhenti di sini. Yang mendapat penghargaan juga mudah-mudahan jangan berhenti berkarya, masih terus berkarya. Ini bukan akhir, ini puncak-puncak baru, dan selalu harus ada puncak baru yang diraih. Karena itu saya apresiasi sekali teman-teman di Islam Nusantara Center, mudah-mudahan akan bisa lebih banyak lagi santri-santri yang nanti berkarya. Dan insya Allah sekalian, sebenarnya kalau kita lihat potret hari ini, sudah banyak santri di mana-mana, di semua bidang, di semua sektor, semua mewarnai di semua tempat. Ketika kita menunjukkan ini adalah santri dan santri, baru kita sadar bahwa ternyata ini adalah hasil didikan para alim ulama yang sekarang berkarya di berbagai bidang. Insya Allah ini memberikan aliran pahala tanpa henti kepada mereka semua yang mendidik para santri ini di masa mudanya. Terus sekalian, izinkan juga saya mengakhiri dengan menyampaikan tantangan perubahan zaman begitu cepat. Kami berharap penyiapan ke depan bukan saja di aspek-aspek tantangan yang kemarin sudah sering kita lewati. Besok tantangannya berubah. Kita sering mengetahui dunia itu cepatnya luar biasa. Kalau santri hari ini kita persiapkan untuk bisa menghadapi tantangan 20-30 tahun yang akan datang, maka insya Allah Santri Award ini akan kemudian melabeli mereka-mereka yang memenangkan semua kompetisi di zamannya di masa yang akan datang. Ini PR kita. Tanggung jawab ini harus kita lakukan sekarang. Hari ini kita bersyukur melihat mereka sudah dididik. Pertanyaannya, bagaimana 20 tahun yang akan datang? Itu bagian kita. Itu bagian kita. Tadi malam Pak Kiai Said sempat bercerita. Beliau mengatakan, ini kita ini hari ini adalah produk orang tua kita, betul ya? Produk orang tua kita. Orang tua. Jadi kalau hebat-hebat itu lihat aja orang tuanya siapa. Didiknya bagaimana? Lah yang jadi pertanyaan itu. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Menarik sekali teman-teman bagaimana Anies Baswedan ya sebenarnya nggak sengaja bertemu dengan Didik Prabowo teman-teman, dan di sebuah acara ya Didik dan Anies ini berjumpa. Ya, yang menarik adalah bukannya canggung, bukannya malu-malu atau nggak mau ketemu, Didik dan Anies ini ternyata akrab sekali teman-teman ya, dan ini sangat luar biasa. Dan terlihat bagaimana Anies Baswedan ya berjumpa dengan Didik Prabowo, ini anak sematawayang, anak satu-satunya Prabowo Subianto teman-teman. Dan ini sebenarnya sangat adem ya melihatnya ya, karena tokoh-tokoh bangsa berjumpa ya, tokoh-tokoh bangsa membangun komunikasi teman-teman. Ini sangat hebat dan luar biasa menurut saya. Apa yang dilakukan oleh Anies dan Didik, tentu apakah ini ya cara-cara yang baik ya untuk kedepannya ya. Kita berharap ya Anies masuk kabinet Prabowo sebenarnya. Kenapa? Karena memang
Anies mempunyai potensi yang luar biasa. Bagaimana integritasnya Anies, teman-teman ya. Dan kalau kita melihat ya, beberapa menteri Prabowo itu ya ditangkap, teman-teman ya. Wamennya yaitu Noel juga ditangkap ya waktu itu. Ini membuktikan bahwa ya Prabowo harus mencari orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mempunyai kualitas yang luar biasa ya, yang anti korupsi, teman-teman. Anies itu terbukti anti korupsi. Bagaimana pada saat ia menjabat sebagai gubernur Jakarta beberapa kali, teman-teman, yaitu dipanggil oleh KPK dan tidak ada bukti apapun yang bisa menjerat Anies. Ini artinya Anies sangat-sangat bersih ya. Kemudian bagaimana Anies mengatakan ya, Didit adalah sahabat teman anaknya, teman-teman ya. Teman anaknya yang sangat luar biasa, kata Anies, dan perjumpaan tersebut ya sangat cair, sangat akrab, sangat hangat, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.